dari kepala silinder. Ya, di sini ada suatu gambar komponen-komponen kepala silinder, yaitu komponen kepala silinder terletak di bagian atas mesin ya. Terletak di bagian atas mesin. Di sini ada mulai dari cover atau penutup, kemudian di sini ada noken as, di sini ada trimmer, ada pen ya, dan di sini ada gigi sprocket dan lain-lain ya. Ini harus tahu komponennya dan letak-letaknya ya. Pada saat praktikum nanti biar tidak susah pada saat pelaksanaan pemasangan, yaitu pembongkaran. Pada saat langkah-langkah pembongkaran, maka langkah-langkah perakitannya ini kebalikan dari langkah-langkah pembongkaran. Terus komponen yang kedua di sini yaitu ada komponen blok silinder, yaitu fungsinya sebagai tempat pembakaran bahan bakar dan udara, kemudian sebagai tempat pergerakan piston, bekerja pada suhu, tekanan, dan gesekan tinggi, maka harus terbuat dari bahan yang kuat. Ini terbuat dari baja tuang, contoh punya Astrea Supra, yaitu paduan aluminium dengan tabung baja sebagai silinder liner, contoh tipe sport. Tipe sport itu untuk yang motor-motor laki-laki itu ya. Ini adalah konstruksi untuk yang mesin 4 tak, kemudian yang ini adalah, maaf ini 2 tak, yang ini adalah untuk yang 4 tak. Di sini kalau yang 2 tak terdapat ciri khusus yaitu terdapat saluran pembilasan. Terus perbandingan silinder dan kepala silinder 4 tak dan 2 tak. Yang pertama di kepala silinder, di sini terdapat yang 4 tak terdapat katup, poros pengungkit atau cam atau noken as, kemudian ada ruang bakar, dudukan busi, lubang masuk atau inlet port, kemudian ada lubang pembuangan atau exhaust port. Sedangkan untuk yang 2 tak, ini terdapat ruang bakar dan dudukan busi. Ini kepala silinder untuk yang 2 tak. Terus kemudian di blok silindernya untuk yang 4 tak, ini terdapat ruang silinder, kemudian lubang saluran minyak pelumas, lalu ada lubang rantai penghubung. Sedangkan di 2 tak, ini terdapat lubang silinder, lubang masuk atau inlet port, kemudian lubang pembilasan yang saya bilang tadi itu, yaitu transfer port, kemudian lubang pembuangan atau exhaust port. Jadi ini perbedaan atau perbandingan dari kepala silinder dan silinder blok 4 tak dan 2 tak. Sekarang katup. Katup digerakkan oleh mekanisme katup yang terdiri dari gear sprocket atau gear kamrat, kemudian camshaft atau noken as, ada twimlar atau rocken arm, kemudian ada valve spring atau pegas katup, kemudian ada katup atau valve. Sekarang camshaft. Fungsi camshaft yaitu untuk mengatur waktu pembukaan dan penutupan katup-katup. Ini bentuknya camshaft atau biasanya disebut noken as ya di bengkel-bengkel. Nah, camshaft ini digerakkan poros engkol melalui perantara rantai mesin. Kedua ujung ditopang bushing atau ball bearing. Dan ini adalah bentuk dari roller rocker arm atau timlar ya. Biasanya disebut orang bengkel ini timlar atau rocker arm. Berfungsi sebagai penghubung atau penekan untuk membuka katup. Di dalam timlar juga terdapat pen timlar. Nah ini juga bisa dicek kekocakannya atau celahnya ya. Sedangkan yang ini adalah gambar dari pegas katup atau valve spring yang fungsinya untuk mengembalikan atau mendorong valve katup ke posisi semula. Nah, sedangkan ini diagram valve timing. Nah, di sini kalau kita lihat diagramnya, ini adalah rotation, kemudian ini TDC, di sini BDC. TDC ini adalah titik mati atas atau top dead center. Kemudian yang BDC ini adalah bottom dead center. Jika kita lihat di sini adalah inlet open pada saat pembukaan, di saluran masuk ini 25 derajat. Kemudian di saluran pembuangan pada saat saluran buang ini ada 25 derajat. Terus untuk yang exhaust valve
Di sini ada 65 derajat untuk pembukaan pada saat katup pembuangan, dan di sini juga ada saluran masuk yaitu 65 derajat. Ini adalah merupakan diagram dari valve timing. Sekarang kita masuk ke komponen yang piston. Fungsinya yaitu melakukan langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang, menerima tekanan pembakaran, dan meneruskan ke poros engkol melalui batang penggerak. Ini adalah beberapa bentuk dari piston atau shaker ya. Ini. Terus kemudian ada ring piston. Fungsinya yaitu mencegah kebocoran gas dari ruang bakar ke dalam bak mesin, menghantarkan panas piston ke dinding silinder, mengatur lapisan oli di dinding silinder. Nah, bahan ring piston ini terbuat dari besi tuang atau baja paduan dengan lapisan chrome plating. Nah, posisinya ring piston ini ada, untuk yang batak ini ada top compression ring atau ring kompresi atas, terus tengah, sama ring oli. Yaitu terdapat 2 ring kompresi dan 1 ring oli. Kemudian untuk yang mesin 2 tak ini hanya mempunyai ring saja. Untuk pemasangan, pada saat pemasangan ring piston ini ada tata caranya atau rumusnya. Yaitu yang pertama, pasang ring piston dengan penanda menghadap ke atas. Kemudian jangan sampai ring pertama atau atas dan ring kedua tertukar. Yang ini ring atas, ya. Kemudian yang ini, yang bawah. Ring atas ini lebih tipis, penampang bentuk plat. Kemudian yang kedua lebih tebal, penampang tirus, dan sisinya tajam. Ini yang nomor 2. Kemudian letakkan celah pada ujung ring piston pada jarak 120 derajat seperti pada gambar. Jadi di sini ada celahnya ring, di sini ada celahnya ring, terus kemudian yang bawah juga ada celahnya ring. Nah, ini di sini harus jaraknya 120 derajat. Tidak boleh celah dari ring piston ini dipasang secara sejajar. Ya. Nah, di sini merupakan gambar dari pemasangan ring piston ya. Kemudian jangan meletakkan celah pada side rail ring pelumasan pada posisi yang sama. Yang sudah saya bilang tadi itu, tidak boleh sejajar ya. Kemudian pastikan ring piston dapat berputar dengan bebas di dalam alurnya. Setelah terpasang, di sini ringnya ini bisa diputar dengan bebas. Terus sekarang connecting rod atau disebut juga dengan batang piston atau tangki piston. Di dalam connecting rod ini terdapat kepala kecil, kemudian di sini ada kepala besar, yaitu di sini terdapat juga pin ya. Sedangkan untuk yang 2 tak di sini di dalam kepalanya ini terdapat needle bearing ya. Di 4 tak juga terdapat needle bearing tapi ukurannya lebih pendek ya. Kalau ini lebih panjang. Terus crankshaft, kruk as atau poros engkol. Bentuknya untuk yang 4 tak seperti ini untuk motor, sedangkan yang bawah ini adalah untuk jenis mobil ya. Jadi crankshaft atau poros engkol berfungsi merubah gerak bola balik piston menjadi gerak berputar yang akan diteruskan pada kopling dan transmisi. Poros engkol dilengkapi dengan counterweight atau bandul lawan yang dipasang berlawanan dengan posisi crank pin, berfungsi menyeimbangkan putaran poros engkol. Jenisnya poros engkol ini ada yang jenis assembly crankshaft, ini digunakan biasanya pada sepeda motor. Kemudian yang ini adalah jenis dari unit crankshaft. Ini biasanya digunakan pada silinder lebih dari satu atau pada mobil-mobil gitu ya, seperti ini. Cukup sekian dahulu materi yang kita bahas. Untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang cara penyetelan katup. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.